Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips cara menjodohkan merpati yang susah jodoh. Nah, seperti apa dan bagaimana caranya untuk menjodohkan merpati yang suka jodoh? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe dan dukung channel saya, terima kasih. Yuk langsung saja kita bahas gimana caranya menjodohkan merpati yang susah jodoh. Nah, baik teman-teman. Nih banyak pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan, Bang, merpati saya susah jodoh, gimana sih cara ngejodohin merpati? Nah, sebelum kita bahas gimana cara untuk menjodohkan merpati yang susah jodoh, saya akan kasih tahu dulu penyebab merpati yang susah dijodohkan. Nah, yang pertama biasanya merpatinya masih terlalu muda atau piikan atau belum pernah dijodohkan. Nah, di proses penjodohannya biasanya mengalami kesusahan ketika mau menjodohkan. Itu normal. Terus yang kedua biasanya merpati sudah jodoh namun betinanya hilang, ataupun betinanya mati, ataupun betinanya ada yang nyuri dan lain sebagainya. Nah, si jantan ini maunya dengan merpati yang dulu atau betina yang dulu. Jadi dia agak susah dijodohkan. Nah, terus yang ketiga penyebab merpati yang susah dijodohkan adalah nih biasanya kalian suka mengganti-ganti betina. Jadi karena giringnya dirasa mungkin kurang bagus, jadi ganti lagi. Terus ketika diganti lagi dengan betina lain, betinanya tidak bertelur, teman-teman ganti lagi. Terus ketika itu betinanya kurang, geberannya kurang hidup, kalian ganti lagi. Nah, ini yang menyebabkan merpati kalian nantinya itu akan susah dijodohkan. Nah, di sini saya akan berikan tipsnya buat teman-teman cara mengatasi merpati yang susah dijodohkan seperti ini. Jadi, saya ambil contoh ini si jantan. Nah, kebanyakan teman-teman yang mengalami kesusahan itu si jantan. Jadi, seolah-olah si jantannya ini tidak suka dengan si betina. Jadi walaupun si jantannya ini sudah beranca atau sudah lenje, ketika disandingkan dengan betina yang lenje dan sudah beranca juga, dia tetap nggak mau, selalu berkelahi. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman. Yang pertama, kalau merpati si jantan belum lenje atau belum beranca, kalian harus berancakan dulu atau lenjekan dulu merpatinya, si jantannya. Nah, untuk cara melenjekannya gimana sih, Bang? Untuk cara melenjekannya itu teman-teman bisa lihat di playlist. Saya pernah buat videonya cara melenjekan merpati jantan maupun merpati betina. Di situ ada semua. Teman-teman berancakan dulu, lenjekan dulu si jantan ataupun si betina yang susah dijodohkan. Nah, setelah itu teman-teman bisa pilihkan warna kesukaan jantan. Nah, Bang, gimana sih menentukan si jantan ini sukanya dengan warna apa? Nah, yang pertama teman-teman harus lakukan yaitu mengikuti warna si jantannya terlebih dahulu. Seumpama jantan warnanya kelabu. Nah, teman-teman bisa carikan warna yang sama dengan si jantannya. Jadi, pasangkan dulu dengan warna kelabu. Nah, kalau tetap nggak mau, Bang, ini tetap nggak bisa atau si jantannya menolak si betinanya. Terus gimana lagi, Bang? Nah, teman-teman bisa carikan warna merpati betina yang dulu hilang ataupun mati ataupun dicuri. Nah, coba carikan ya warna betina tersebut yang hampir sama atau hampir mirip dengan warna merpati dulunya. Nah, kalau Bang masih tetap nggak mau nih, Bang, udah dicariin juga dengan warna yang hampir mirip betina yang dulunya yang mati ataupun hilang. Nah, teman-teman bisa juga dengan carikan warna merpati betina
dengan yang sama dengan induk lolohannya. Bang, saya kan belinya sudah besar bang, jadi nggak tahu indukannya. Saya belinya juga di pasar nih bang, jadi saya kurang tahu warna betinanya. Nah, jadi solusinya bagaimana bang? Nah, sebenarnya untuk merpati itu dengan warna apa saja bisa dijodohkan dan bisa digiringkan. Cuman ada kalanya biasanya merpati ini mengalami kendala seperti giringnya kurang, ketika dijodohkan susah. Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman cara menjodohkan merpati yang memang benar-benar susah seperti ini. Susah dijodohkan, susah digiringkan. Nah, gimana sih bang caranya untuk menjodohkan merpati yang seperti ini? Yang pertama, teman-teman harus berancakan dulu si jantannya, baik jantan maupun si betinanya. Merpati jantan dengan merpati betinanya, teman-teman harus berancakan terlebih dahulu. Nah bang, saya nggak tahu nih bang cara ngeberancainya. Nah, kebetulan saya sudah pernah buat videonya cara melenjekan atau memberancakan merpati, baik merpati jantan maupun merpati betina. Silakan teman-teman lihat di playlist saya. Nah, setelah sudah kedua merpati teman-teman berancakan atau lenjekan, terus langkah selanjutnya gimana lagi bang? Jadi teman-teman sediakan dua kandang. Jadi dua kandang yang terlihat. Jadi merpati jantan dan betina itu usahakan saling melihat namun tidak menyatu. Jadi ada pembatas atau pemisah antara merpati yang mau dijodohkannya ini. Nah, biarkan kedua merpatinya saling melihat satu sama lain, baik si jantan maupun betina. Biasanya ini membutuhkan waktu 3 hari proses pengenalan. Nanti barulah tumbuh biasanya si baik jantan, merpati jantan maupun merpati betina ini saling merespon. Nah, biarkan 3 hari di dalam kandang yang terdapat sekatan atau pemisah, biarkan. Nah, setelah 3 hari teman-teman lakukan pemandian. Jadi mandikan kedua merpatinya, terus jemur atas bawah seperti ini. Dijemur ya. Setelah dijemur, teman-teman masukkan lagi ke dalam kandang, namun kandangnya masih dalam keadaan terpisah. Nah, biasanya ketika teman-teman pantau, dilihat merpatinya apakah kedua merpati ini saling merespon. Biasanya itu kalau sudah mencapai 3 hari, 3 harian itu merpatinya sudah saling merespon, baik jantan maupun betina. Nah, disinilah teman-teman waktunya untuk menyatukan, menggabungkan antara merpati jantan dan merpati betina. Nah, setelah itu teman-teman coba dulu masukkan ke dalam satu kandang. Nah, ingat untuk memasukkan ke dalam satu kandang, teman-teman yang diambil itu si betinanya, jangan si jantannya. Biarkan si betina yang dimasukkan ke dalam kandang merpati jantan. Nah, setelah itu teman-teman jangan ditinggal pergi dulu. Teman-teman harus pantau, lihat apakah merpatinya berkelahi atau tidak. Nah, jika berkelahi teman-teman bisa ambil lagi si merpati betinanya, ambil lagi, pisahkan lagi di kandang yang penyekat yang ada pembatasnya. Nah, biarkan di situ seharian. Jadi kemarin udah dapat 3 hari, berarti yang dimandikan berarti menjadi 4 hari. Tetapi merpatinya masih saja belum mau atau belum mau dijodohkan. Nah, kita harus menunggu lagi 4 hari. 4 harian kita harus menunggu lagi untuk proses pengenalan lebih jauh lagi. Ini biasanya merpati seperti ini memang mengalami kesusahan, jadi kita harus sabar. Nah, setelah biasanya itu paling lama itu memang 7 hari. Nah, setelah 7 hari si merpatinya melakukan pengenalan dan kita sering dijemur, dirawat seperti biasanya. Nah, setelah 7 hari teman-teman biasanya satukan, terus masukkan ke dalam gubon. Nah, biasanya berantem sejenak, tetapi kalau dirasa berantemnya lama, teman-teman bisa ambil lagi, keluarkan aja dari dalam gubon. Teman-teman bisa memakai kandang seperti ini. Biarkan di kandang seperti ini. Biasanya kalau di kandang yang terbuka seperti ini itu merpatinya tidak berkelahi. Cuman kalau di kandang seperti ini biasanya tidak langsung jodoh. Nah, untuk itu teman-teman harus sediakan gubon kandang yang terdapat
gupon. Jadi kandang yang memiliki gupon agar proses penjodohannya cepat. Nah, setelah biasanya 7 hari itu merpatinya sudah jodoh di dalam satu kandang, biarkan sejenak. Nah, tunggu proses biasanya itu cumbu rayu. Nah, biasanya si sang jantan itu memanggil si betinanya untuk merayu. Nah, biasanya karena kedua merpati ini sudah saling tenje atau sudah saling berancak, jadi dia mau masuk ke dalam gupon, saling merayu, cumbu rayu. Teman-teman tinggal pantau, tunggu saja. Setelah keduanya masuk ke dalam gupon, kesempatan teman-teman untuk menutup guponnya. Loh bang, kenapa ditutup? Ya, jadi harus ditutup agar proses penjodohan berjalan dengan lancar. Jadi ditutup, tunggu sampai sore hari. Nah, setelah sore hari keluarkan si merpatinya, kedua merpatinya keluarkan dari dalam gupon. Kemudian biasanya dengan sendirinya merpatinya akan kawin. Nah, tanda perjodohan merpati yang berhasil yaitu ditandai dengan kawin. Kalau hanya sekedar cumbu-cumbu itu belum dinyatakan jodoh. Nah, setelah merpatinya terjadi proses kawin, itu berarti sudah jodoh. Nah, bang, kalau ini kan merpati yang kayak gini kan lama bang untuk kita jodohkannya, tapi cara yang seperti ini tetap saja merpatinya itu berantem terus. Nah, teman-teman, ada lagi cara lagi untuk melakukan agar merpatinya prosesnya itu 100% berhasil, teman-teman. Jadi si jantan ini teman-teman sudah melakukan cara yang pertama. Nah, tetapi si jantan ini tetap berkelahi atau tidak mau dijodohkan dengan warna betina apapun. Jadi mau nggak mau saya berikan tipsnya lagi untuk menjodohkan agar teman-teman bisa menjodohkan merpatinya. Nah, tipsnya bagaimana sih bang? Jadi si jantan ini teman-teman mandikan setiap hari selama 7 hari. Nah, untuk cara memandikannya bebas, terserah teman-teman. Teman-teman mau dimandikan, tapi usahakan ini mandinya secara full, jadi basah, jangan setengah-setengah. Jadi teman-teman harus memandikan merpatinya basah, baik jantan maupun betinanya yang mau dijodohkan. Jadi mandikan setiap hari selama 7 hari berturut-turut. Jadi kalau ada panas, teman-teman langsung segera pagi mandikan sampai kering. Terus biarkan sendirian. Setelah kering biarkan di dalam satu kandang sendirian. Terus mandikan lagi besoknya selama 7 hari. Nah, dalam proses pemandian ini teman-teman bisa menyantingkan bersebelahan antara baik jantan dan betina. Seumpama ini yang mau dijodohkan nih, yang benar-benar susah dijodohkan merpatinya, yang ini seumpama ini betinanya. Nah, teman-teman dalam proses pemandian lakukan si jantan di sebelah sini, nah si betinanya di sebelah sini. Jadi bebas, mau samping-sampingan boleh, atas bawah boleh. Usahakan setiap hari dia saling melihat, biarkan, tapi jangan disatukan. Nah, ini dimandikan keduanya teman-teman agar proses perjodohan berjalan dengan lancar. Jadi di sini nggak perlu memakai obat, nggak perlu memakai jamu, nggak perlu memakai ini dan itu. Teman-teman cukup memandikannya setiap hari, baik merpati jantan maupun merpati betina. Nah, setelah sudah mendapatkan 1 minggu, teman-teman silakan gabungkan merpatinya. Nah, insya Allah itu biasanya semua merpati, kalau teman-teman step by stepnya selama 7 hari memandikannya full, nggak ada yang kelewat 1 hari pun, itu merpatinya akan mudah digiringkan. Karena suhu si merpati baik jantan maupun betina itu secara tidak langsung, karena kita memandikannya setiap hari, menjadi normal. Nah, merpati yang susah dijodohkan itu biasanya terpengaruh dari suhu tubuh merpati, biasanya dari efek obat-obatan, jamu-jamuan. Jadi mengakibatkan si merpatinya itu bisa jadi stres karena ya betinanya hilang atau ada yang nyuri, atau teman-teman menggonta-ganti betinanya, jadi mengakibatkan si merpatinya itu stres. Nah, cara untuk menghilangkan stres itu dengan cara yang alami, yaitu memandikan dan menjemur si merpati. Ketika kalian memandikan merpatinya itu otomatis suhu merpati akan meningkat dalam keadaan basah, jadi si merpati itu dengan sendirinya mengeluarkan hawa panas di dalam tubuhnya. Nah, proses ini akan menyetabilkan suhu dalam
tubuh si merpati. Nah, ini semua merpati tujuannya memandikan itu untuk menstabilkan suhu di dalam tubuh si merpati. Jadi baik yang kelebihan ataupun kekurangan. Nah, yang terjadi itu biasanya kelebihan. Jadi merpatinya gampang emosi, gampang marah. Jadi dia menganggap semua merpati itu musuhnya. Jadi ketika mau dijodohkan pun dengan betina yang sudah diberancakan atau dilenjekan, merpatinya tetap menganggap bahwa si betina itu adalah musuhnya. Jadi langkahnya teman-teman harus memandikan. Kalau teman-teman nggak memandikannya selama 7 hari itu nanti alhasil ketika kita mau menjodohkan dengan betina ya nanti berantem lagi, jadi susah. Nah, cara itulah cara yang paling ampuh. Jadi setiap hari teman-teman harus memandikannya selama 7 hari. Jangan ada yang kelewat setelah 7 hari. Teman-teman silakan gabungkan kedua merpatinya. Insya Allah merpatinya akan jodoh dengan sendirinya dan tidak akan berantem. Oke teman-teman, mungkin itu saja cara menjodohkan merpati yang susah jodoh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.